Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Lina di podcast anakmu ini yang baru saja belajar untuk membuat konten di YouTube. Semoga nanti bermanfaat dan baik ya, Bu. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk orang ramai. Amin, amin, amin. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Biasa anakmu ini kan manggil mama kan, nah ini panggil Bu, enggak apa-apa lah ya Enggak apa-apa, sekali-sekali ini ya. kan karena untuk bikin konten Kita ya. coba profesional lah. Iya, betul. Iya. Bu Lina ini, mama saya ini dikenal sebagai salah seorang pengusaha wanita yang boleh kita bilang cukup sukses lah ya. Berhasil membuktikan diri bahwa perempuan wanita ternyata bisa juga mandiri ya, berdikari, Ya, berjuang, sukses, yang akhirnya sekarang memiliki banyak jenis usaha dari oleh-oleh, kemudian rumah makan, lalu terakhir ini batik khas Ketapang Yobis ya kalau nggak salah ya. ya betul, nama mereknya. Ya, nama mereknya adalah Yobis. Boleh Ibu ceritakan sedikit sejarah bagaimana batik khas Ketapang ini bisa menjadi bagian dari usaha yang Ibu geluti? Terima kasih. Awal mulanya karena saya ini tempat pusat oleh-oleh, jadi pengunjung tanya oleh-olehnya cuma ini ya Bu, gitu. Terus ada lagi pengunjung yang lain pengen cari kain khas Ketapang gitu, tapi harus didapatkan di mana. Nah, disitulah perasaan dan feeling saya sebagai seorang pengusaha, ini peluang gitu. Terus batik Ketapang pernah saya ketahui yang motifnya terbaik se-Kalimantan. Jadi alangkah sayangnya kalau tidak dikembangkan, tidak dikenalkan di luar dari Ketapang. Nah, sedangkan orang Ketapang saja belum terlalu familiar. Jadi disitulah naluri saya sebagai seorang pebisnis untuk mengembangkannya. Ya, ya, ya. Karena memang jujur secara pribadi yang saya ketahui, memang orang Ketapang kayaknya enggak pernah tahu Bu, bahwa Ketapang ini ternyata punya batik khas. Ya, dikira orang awam di Ketapang itu batik itu ya cuma adanya di Jawa kan, atau di beberapa daerah di Kalimantan Barat aja kita pernah dengar batik Sambas segala macam. Tapi Ketapang ini baru mulai istilahnya itu dikenal itu dalam 2 sampai 3 tahun ini kalau nggak salah. Jadi ya memang ini sebuah, kemajuan lah dalam hal, pemeliharaan budaya untuk, kota Ketapang sendiri, sehingga ke depannya semoga anak cucu kita lebih menghargai lah ya, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur moyang kita. Karena setahu saya ini motif-motifnya ini memang bukan ibu yang bikin ya kalau nggak salah ya? Kalau motifnya itu memang kalau saya ini hanya mengcopy. Karena saya tahu batik Ketapang itu motifnya bagus dan Ketapang juga dari zaman kerajaan itu punya historis membatik. Tuh kan kalau daerah lain sekarang misalnya dia punya batik padahal historis membatiknya dari zaman dahulu tuh enggak ada gitu. Tapi mereka bisa memunculkan. Nah, saya punya apa ya, niat besar ingin semua orang Ketapang itu menggunakan motifnya sendiri, menggunakan hasil produknya sendiri, jadi sehingga bisa mencintai, bisa memiliki, bisa mengenal. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu apa-apa aja deh Bu, motif-motif batik yang menjadi khasnya kota Ketapang nih? Khasnya banyak, motif Ketapang itu motif yang terbaik ya, jadi banyak. Yang paling sering Sebenarnya itu diminati lah? sering diminati itu ya karena belum terlalu familiar, Iya, jadi iya, iya. belum diminati. Jadi kalau misalnya itu naga belimbur, itu usianya sudah hampir 400 tahun. Kan luar biasa ya, hampir 400 tahun, tapi orang Ketapang belum banyak yang mengenal. Iya, iya, iya. Sehingga saat acara resmi di Ketapang, nah akhirnya pakai motif orang luar gitu. Mhm, Itu iya, yang iya, iya. menggelitik hati saya, ingin
mengenalkan, mempopulerkan motif ketapang. Ya, ya. Motif tadi apa Bu? Naga Naga belimbur. belimbur. Udah 400 tahun ya. Ya, hampir. Ya, artinya kurang lebih usianya sama dengan kota kita ya. Iya. Ya. Lalu selain naga belimbur kalau nggak salah ada namanya apa? Akar tali Akar benawa. tali Nah, benawa juga. itu rancangan motif baru, itu desainnya Pak Sekda. Oh. Iya, itu Iya, desain iya, Pak iya, Sekda. iya, iya, iya. Jadi alhamdulillah ya saya juga mengemukakan karena untuk usaha ini kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah itu memang sulit berkembang. Iya, Jadi dengan iya, iya. memberanikan diri saya menghadap Pak Sekda, alhamdulillah direspon dengan baik dan alhamdulillah Pak Sekda kita memang luar biasa. Nah, akhirnya berjalanlah sekarang itu akar tali benyawa Mm-mm. digunakan untuk pakaian ASN dan non ASN Di Ketapang di ini ya, Ketapang, iya. di sekitaran wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Ketapang. Jadi Pak Sekda sendiri pun saat ini, Pak Alexander Rulio ya kalau salah ya namanya, Iya, mendukung penuh ya betul. keberadaan batik khas Ketapang ini. Kedepannya ada rencana-rencana yang ingin Ibu ambil untuk mengembangkan lagi bisnis. Prospeknya sebenarnya gimana sih Bu? Bisnis batik khas ini, apakah menjanjikan atau masih dalam tahap merintis sehingga perlu banyak effort, modal, banyak yang harus uang yang harus dibakar kayak begitu. Gimana sih prospek kemananya Bu? Untuk prospeknya kita yakin saja dengan ketentuan Allah. Yang penting saat ini kita ikhtiar, ikhtiar berjuang untuk Ketapang. Saya berjuang untuk Ketapang. Jadi kalau misalnya Ketapang itu sendiri bisa, masyarakatnya bisa mengenal motif-motifnya itu, kita punya kebanggaan tersendiri. Kemudian untuk prospek itu sementara saat ini belum, tapi kemarin alhamdulillah dari Kementerian Keuangan pusat itu akan mengadakan event di Pontianak. Beliau-beliaunya dari panitianya itu mencari motif khas daerah. Ya, Alhamdulillah batik Iopis terpilih terpilih untuk menjadi untuk bagian dari menjadi seragam dari event itu. Yang event yang diadakan oleh Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat apa iya, di Pusat ya Bu? di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Ya, Oh, ya, alhamdulillah jadi alhamdulillah. terangkat sedikit. Itu kalau tidak salah tanggal 8 katanya. Eventnya. Tanggal 8 bulan depan ini, Iya, Februari. iya. Oh, ya, ya. Dan untuk kedepannya saya mungkin akan lebih mengembangkan sehingga benar-benar motif ini bercita-cita ingin bisa ekspor. Ekspor ya. Iya, Tujuannya itu malah enggak cuma di skala lokal maupun nasional, tapi juga maunya ke luar negeri ya. iya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan tercapailah ya mimpi Ibu untuk bisa mengangkat batik khas Ketapang ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Eh, Ibu ini yang saya kenal itu seorang pengusaha yang tidak pernah pelit dengan yang namanya ilmu. Apapun ilmu dalam hal bisnis yang Ibu miliki, biasanya Ibu tidak mau berbagi dengan kawan-kawan yang lain, terutama ibu-ibu yang pengen belajar mandiri, ya kan Bu ya? Nah, kira-kira ada kiat-kiat apalah, tips-tips apalah yang enggak usah yang anu lah, enggak usah yang ribet-ribet lah, yang enggak usah yang rumit-rumit. Apabila misalnya ada orang perempuan-perempuan lah istilahnya atau siapapun mau memulai bisnis batik khas ini, kira-kira apa nih Bu? Kalau saya untuk berbagi ilmu itu saya selalu berpegang pada agama. Kita membagikan ilmu itu kan amal jariah dan rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi kehidupan saya di dunia saya ingin juga sampai bisa dibawa ke akhirat dari amalan-amalan jariah itu. Kemudian maaf tadi apa yang ditanya? Ya, kira-kira bisa nggak ngasih masukan bagi siapapun yang mau memulai bisnis ini,
ke depannya biar ya sama-sama sukseslah dengan Ibu. Gimana, Oh Bu? oh ini bisa, kalau Ya, siapa ya pun mau belajar, mau ingin mengembangkan, bisa, yang penting punya modal. modal ya yang paling penting Modalnya ya, itu lumayan. lumayan Ya, ya. saya berjuang saat itu 3 bulan pertama saya stres berat. Heeh, Karena kalau mau dilanjutkan itu jangankan, break even point gitu ya, iya, bergerak pun belum. heeh heeh, Sedangkan kalau dengan karyawan itu kita gaji harus tetap dibayar, terus untuk bahan-bahan harus tetap dibeli. iya iya, Jadi dilema, ini stres berat akhirnya udah saya putuskan coba lagi 3 heeh, bulan ke depan. mhm, Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan bantuan pemerintah daerah ya, jadi ya sekarang lumayan. Jadi yang ingin, mengembangkan bisnis ini yang jelas punya modal. Karena modal, mau, satu bulan itu antara 30 sampai 40 juta modal. wah iya, modal dan juga tekad yang kuat ya. Iya, tekad harus kuat. Kalau enggak Ketika kuat, awal-awal mula belum menghasilkan apapun, lalu kemudian banyak modal tadi yang harus kasarnya terbuang, itu perlu tekad untuk agar benar-benar melanjutkan sehingga karena jujur waktu kemarin sebagai anakmu nih, Mbak, melihat, bagaimana, Ibu memulai bisnis ini juga waktu itu saya bertanya-tanya. Pertama, ketapang batik itu kan memang asing gitu loh. Jadi bagaimana caranya ini Ibu bisa, apa itu, memperkenalkan kemudian membuat orang tertarik gitu kan. Itu saya sendiri melihat yang Ibu bilang 3 bulan pertama tuh struggling-nya seperti apa saya paham gitu kan, lihat. Dan tapi saya kenal ibu saya sendiri ini, mama ini sudah biasa, eee, sakit berjuang di awal ya. Jiwa apa tuh, wiraniaganya benar-benar sudah tertempa lah ya istilahnya, untuk tidak mudah menyerah. Hampir setahun lah saya lihat itu memang, eee, prosesnya tuh belum ada kemajuan, effort sama sekali. Padahal segala usaha dari sumber daya manusia, modalnya, kemudian, apa tuh, juga material-materialnya udah banyak kita keluarkan kan waktu itu. Tapi yang membuat saya melihat keberhasilan Ibu itu pas acara MTQ kemarin lah ya, itu paling fenomenal sekali buat saya karena mendadak saya melihat banyak orang yang, eee, tertarik kemudian memakai dalam event-event besar, dari MTQ maupun setelahnya. Jadi akhirnya saya lihat, oh ternyata memang akhirnya membuahkan hasil juga. Dan saya terus terang masih banyak mau belajar juga dengan mama nih, dengan ibu ini bahwa, untuk bisnis apapun memang harus ya tadi itu pertama modal, kedua tekad yang kuat, lalu, atas izin Allah lah ya. Iya iya. memang, saat MTQ juga yang benar-benar didukung oleh Bapak Wakil Bupati, Pak Farhan ya. Jadi batik Ketapang ini, bisa mulai dikenal orang. Oh ini yang namanya Naga Belimbing, untuk penarinya itu ratusan orang ya. Jadi, dengan, motif-motif untuk pejabat-pejabatnya dan, untuk seluruh panitia itu pakai motif ketapang. Jadi Pak Farhan sendiri, Pak Wakil Bupati kita, juga memberikan kontribusi yang besar ya, Betul. untuk perkembangan, bisnis batik yang Ibu kerjakan saat ini. Luar biasa. Jadi artinya memang pemerintah kita pada dasarnya sudah menunjukkan iktikat yang baik lah ya, untuk selalu mendukung UMKM, mendukung, perempuan-perempuan yang ingin mandiri, sukses, gitu ya. Ya betul, ya ibu-ibu pejabatnya, sangat mendukung untuk batik ini.
dalam event-event misalnya 17 Agustus, dalam kegiatan-kegiatan lain beliau-beliaunya juga menggunakan batik ketapang. Ya, Ibu Sekda, Ibu Wakil, Ibu Bupati, dan ibu pejabat yang lainnya sudah menggunakan batik motif ketapang. Ngomong-ngomong soal perempuan mandiri, pengusaha perempuan mandiri dan sukses, tahu saya Ibu ini ikut juga bergabung dalam berbagai organisasi perempuan. Ya Bu ya? Ya, Ya, apa-apa Bu, tolong saya ingatkan biar saya paham dan tolong kenalkan organisasi biar kawan-kawan nanti di organisasi Ibu tuh, wah ini organisasi kita disebut nih, nah, gitu kan. Silakan Bu. ya, terima kasih. Kalau pertama IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, kebetulan saya sebagai ketuanya. Terus di GOW juga Gabungan Organisasi Wanita, ketuai oleh Ibu Septalina Ismet. Di Aisyah itu yang ketuanya Ibu Ana Setiawati. Kebetulan kalau di Muhammadiyah itu juga untuk pengurusnya diutus dari satu dari Aisyah. Saya juga termasuk dari pengurus Muhammadiyah. Oh gitu. Kemudian masuk juga di Puan Melayu, di MPM dan GOP DKI. Nah, bagi saya kalau banyak bergabung di organisasi itu banyak keuntungannya, banyak kawan, banyak sukanya. Jadi kalau dari organisasi-organisasi perempuan yang Ibu sebutkan nih, sebenarnya perempuan Ketapang ini aktif luar biasa ya, sangat-sangat apa istilahnya itu dinamis. Jadi enggak cuma identik perempuan itu cuma berada di rumah, enggak ngapa-ngapa itu kan, tapi banyak juga yang berpikir maju, berpikir progresif untuk tadi itu mengembangkan potensi di dalam diri mereka masing-masing. Perempuan Ketapang ini hebat-hebat ternyata Bu ya. Kalau zaman dulu mungkin bapak-bapaknya, "Ah, kau ndak boleh keluar, di rumah aja." Itu, Mhm, sudah beralih ya. ya. Tidak lagi, ini malah perempuan kalau banyak bergaul itu sekarang dia banyak pengetahuan. Mhm mhm mhm. Mana gitu. Iya 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 iya. Karena memang zaman, tuntutan zaman saat ini ya menuntut perempuan untuk bisa, independen, merdeka gitu loh. Bisa mampu untuk tadi itu saya bilang tuh mandiri tadi itu. Terakhir dari Bu Lina, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Ketapang terkait dengan batik khas Ketapang ini? Ya, pesan saya semoga masyarakat Ketapang mengenal batiknya sendiri, mencintai, karena batik kita yang begitu indah. Dan saya punya moto, belum modis atau belum keren kalau belum pakai motif ketapang. Wah, itu luar biasa sekali. Benar tuh, bahwa orang Ketapang harusnya tuh bangga memiliki batik khas yang kita pergunakan, kita manfaatkan dalam kegiatan kita sehari-hari maupun dalam acara-acara penting. Ya kan, Bu, ya? Betul. Ini akan menjadi bagian awal dari episode 3 episode yang saya rencanakan bicara dengan ibu saya ini dan mama, karena pengetahuan dia dalam bidang bisnis itu banyak yang bisa kita gali, banyak yang kita bisa cari manfaatnya. Tapi karena berdasarkan pengalaman saya tidak bisa membuat konten lebih dari 10 atau 15 menit, itu juga akan membuat jenuh para penonton. Jadi saya akan membaginya dalam 3 sesi. Kali ini saya memang hanya membahas masalah batik dan, perempuan Kapang lah Ibu ya. Nah, pada sesi-sesi selanjutnya kita akan membahas bisnis oleh-oleh, lalu kemudian juga bisnis, rumah makan, ya. Mudah-mudahan, kawan-kawan yang menonton ini tertarik dan nanti bisa ikut bergabung kembali dalam diskusi kami, ngobrol ibu dan anak ini untuk diambil manfaat. Oke, terima kasih Bu Lina, Mama, karena sudah mendukung anaknya untuk terus improve dalam hal, hidup lah ya. Mudah-mudahan minta doanya juga anaknya ini bisa suatu saat berhasil membanggakan dan memberi, banyak hal yang baik dan yang terbaik untuk
mama, dan untuk adik-adik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga batik Ketapang makin dikenal. Terima kasih. Ya, ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.